Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mulia Angga Kurnia Rahman dari Prodi D3 Kepariwisataan akan membuat sebuah video yang berisikan tentang pertanyaan dan jawaban terhadap apa yang ditanyakan pada saya, dan saya akan memberikan jawaban yang menurut saya itu sudah benar. Dan langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Pentingkah peranan seorang pramuwisata dalam mengenalkan destinasi wisata yang ada di daerah kita dan Indonesia? Jelaskan, berikan contoh agar penjelasan Anda lebih mudah dimengerti. Oke, dan jawaban saya adalah sangat penting sekali, karena wisatawan tidak hanya mengetahui tentang destinasi tersebut sebelum mereka mengunjunginya. Hal ini yang menjadi tugas seorang kita pramuwisata dalam memperkenalkan destinasi tersebut, seperti apa saja yang akan kita lihat dan lakukan di sana, apa yang menjadi objek wisata di sana, serta kekhasan budaya yang ada di daerah tersebut. Apalagi kita tinggal di Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, ras, dan budaya, yang kemudian dapat dijadikan sebagai suatu hal yang sangat menarik untuk diceritakan. Nah, kemudian wisatawan mulai mendengarkan dan mulai menjadi tertarik karena cerita kita, dan menjadikan wisatawan tersebut ingin mengunjungi dan melihat langsung objek wisata. Setelah wisatawan melakukan perjalanan, diharapkan dapat menceritakan apa yang dialaminya dan menarik wisatawan lain untuk berkunjung. Ini membuktikan bahwa sangat penting memperkenalkan sebuah destinasi dan menceritakannya kepada wisatawan. Nah, kita akan langsung ke contohnya. Seorang wisatawan ingin mengunjungi tempat yang memiliki sejarah di dalamnya. Kita sebagai prawisata kemudian membantu dalam memperkenalkan beberapa destinasi yang ada di sana. Jika kita melihat destinasi di sana, apa yang akan kita lihat, apa yang akan kita dapatkan, dan apa yang akan kita lakukan di sana, yang akhirnya kemudian wisatawan itu mulai mengerti dan paham tentang destinasi tersebut. Nah, yang kedua, jelaskan bagaimana kiat-kiat tour guide mempromosikan destinasi wisata daerah kita, pada khususnya di wilayah Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri pasti memiliki berbagai macam khas budaya dan memiliki beberapa hal yang menarik di daerah masing-masing. Kita sebagai pramuwisata merupakan hal yang harus diingat, yang kemudian dijadikannya sebagai suatu objek yang dapat diperkenalkan oleh wisatawan. Dan kita harus paham betul sebagai pramuwisata tentang apa yang akan dilakukan, apa yang menjadi daya tarik di wisata tersebut, dan juga mengapa tempat wisata tersebut harus dikunjungi. Selain hal itu, kita pramuwisata harus aktif dalam mencari sebuah destinasi baru, yang dimana hal itu dapat menarik wisatawan datang dan kemudian dapat mempromosikannya dengan baik. Destinasi ini kemudian dapat dijadikan sebagai suatu hal baru bagi wisatawan yang belum pernah berkunjung di sana, sebagai daya tarik baru untuk menghilangkan destinasi lama yang membuat mereka bosan. Dan kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, di era pandemi ini, mungkinkah kita bisa berhasil mempromosikan destinasi wisata yang dimaksud? Bagaimanakah langkah-langkah konkretnya? Dan kemudian saya akan menjawabnya, tentu saja kita dapat melakukannya, karena selain dengan promosi secara langsung dengan tatap muka atau di lapangan, kita juga bisa menyebarkan secara online. Hal ini sangat mudah dilakukan pada saat ini. Selain mudah, hal ini terbilang cukup efektif, karena selain mencakup jaringan yang lebih
luas, kita juga dapat bicara langsung kepada wisatawan tanpa tatap muka dengan menggunakan komunikasi virtual. Apalagi kita di pandemi COVID saat ini, kita dilarang menyentuh langsung atau bertatap muka langsung maupun berkerumun di suatu tempat. Nah, ini memungkinkan promosi ini bisa berjalan lancar. Promosi ini bisa berbentuk poster maupun video yang dijadikan semenarik mungkin, dan setelah itu dengan mudah disebarkan melalui internet tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar dan tenaga yang banyak. Dan kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kiat apalagi yang bisa kita tawarkan ke wisatawan sehingga mereka mau berkunjung di Indonesia di masa pandemi ini? Dan kemudian saya akan menjawab, kita sudah mengetahui bahwa pandemi ini tersebar di berbagai negara dan berdampak besar bagi sebagian pekerjaan, termasuk juga di pariwisata ini. Nah, untuk membangkitkannya, kita perlu menarik wisatawan baik secara lokal maupun wisatawan asing. Nah, tetapi mereka masih ragu untuk berkunjung di Indonesia. Hal ini perlu diperhatikan. Kita harus menawarkan sebuah fasilitas di mana hal tersebut dapat membuat wisatawan merasa aman dan nyaman, serta tidak merasa khawatir jika melakukan suatu kunjungan, yaitu dengan memberikan sebuah fasilitas yang menggunakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah dan memberikan jaminan kesehatan yang tidak perlu dilakukan lagi keasliannya. Nah, dengan ini wisatawan dapat merasa lega dan tertarik untuk melakukan suatu kunjungan di daerah kita meskipun pada saat pandemi saat ini. Nah, kita akan menuju ke pertanyaan terakhir. Jenis-jenis destinasi wisata apa yang menurut saya bisa ditawarkan pada wisatawan dan mengapa? Apakah juga berpengaruh terhadap jenis wisatawan? Jelaskan. Nah, dan ini jawaban terakhir saya. Wisata yang menurut saya paling cocok dengan masa pandemi saat ini adalah wisata alam. Karena saat pandemi berlangsung, orang akan merasa jenuh karena telah di dalam ruangan atau di dalam rumah terlalu lama. Yang kemudian mereka berkeinginan untuk melakukan perjalanan atau melakukan wisata yang dapat merubah suasana, yaitu dengan wisata alam terbuka, dan menjadikan ini sangat nyaman untuk mereka. Selain itu, wisata alam ini sangat jarang dilakukan oleh orang-orang yang kemudian memberikan keuntungan kepada kita, karena wisata tersebut tidak terlalu ramai dan mencegah adanya penyebaran COVID lagi. Hal ini akan menguntungkan pihak kita maupun pihak wisatawan sehingga dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman. Dan untuk pertanyaan yang apakah berpengaruh terhadap jenis wisatawan, menurut saya itu tidak terlalu berpengaruh, karena wisatawan pada saat pandemi saat ini hanya menginginkan suatu hal yang berbeda dari yang mereka lakukan sebelumnya, yaitu hanya berdiam diri di rumah. Dan itulah beberapa jawaban saya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.